Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Febrianti. Saya adalah salah satu mahasiswi Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal dari program studi Desain Furnitur. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep desain meja kantor pimpinan yang saya buat. Apakah kalian tahu meja kantor pimpinan itu apa? Meja kantor pimpinan merupakan perabotan kantor yang penting karena sangat dibutuhkan oleh pemimpin perusahaan. Biasanya, desain meja yang satu ini lebih kokoh dan tegas dibandingkan jenis-jenis meja kantor lainnya. Tentu saja, hal tersebut melambangkan kalau pengguna meja tersebut memiliki status kedudukan yang lebih tinggi. Nah, dari observasi yang saya lakukan, maka muncullah permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, kabel peralatan elektronik berserakan. 2. Berkas atau file yang ada di kantor tidak tertata rapi. Ketiga, tidak ada tempat untuk menyimpan perlengkapan kantor. Yang keempat, tidak ada tempat untuk meletakkan komputer. Dan yang terakhir, kurang nyaman bekerja di kantor dalam waktu yang cukup lama. Meja kantor pimpinan ini berfungsi yang pertama, 1. Menulis dan membaca. Yang kedua, sebagai tempat menerima tamu. Yang ketiga, menempatkan peralatan kantor seperti komputer, mesin faksimil, dan sebagainya. Yang keempat, tempat meeting atau rapat. Yang kelima, meja kantor yang nyaman membuat konsentrasi penuh saat bekerja. Yang keenam, ruangan tertata rapi dan bersih. Yang ketujuh, nyaman bekerja di kantor dalam waktu yang lama. Yang kedelapan, tempat istirahat sejenak saat capek bekerja. Yang kesembilan, yaitu menyediakan penyimpanan untuk beberapa perlengkapan kantor dan alat tulis. Dan fungsi yang terakhir adalah memiliki satu atau lebih laci untuk memudahkan penyimpanan tersebut. Menurut ergonomisnya, ukuran standar meja kantor untuk orang Indonesia adalah 1. Tinggi meja tidak kurang dari 72,5 cm dan tidak lebih dari 75 cm. 2. Apabila tinggi meja kantor 72,5 cm, maka tinggi kaki mejanya harus 70 cm dan tebal tabletop minimal 2,5 cm. 3. Apabila tinggi meja 7,5 cm, maka tinggi kakinya harus 72,5 cm dan tebal tabletop minimal 2,5 cm. Yang keempat, permukaan meja harus rata. Disarankan menggunakan particle board atau MDF. Dan yang terakhir yaitu, sebaiknya meja juga dilengkapi dengan laci penyimpanan. Untuk temanya, saya mengusung tema kantor adalah rumah kedua. Sebagian besar orang yang bekerja lebih banyak menghabiskan waktunya di kantor daripada di rumah. Oleh karena itu, dengan adanya meja kantor ini, saya berharap semua bisa lebih nyaman bekerja di kantor dan bisa berkonsentrasi penuh saat bekerja. Untuk gayanya, saya memilih gaya modern minimalis. Gaya modern minimalis identik dengan segala sesuatu yang simpel, fungsional, dan tertata rapi, serta pastinya berhubungan dengan kemajuan teknologi. Gaya interior minimalis adalah pendekatan desain yang ditandai dengan penghematan dalam dekorasi. Untuk target pemasarannya, yaitu semua perusahaan. Untuk penggunanya, yaitu pemimpin perusahaan, dan peletakannya yaitu di indoor. Bisa diletakkan di ruang kantor pemimpin perusahaan. Untuk brainstorming desainnya, yang pertama yaitu ergonomi. Memperhatikan ergonomis dan antropometri sesuai standar meja kantor. Yang kedua, menggunakan gaya modern minimalis. Gaya modern minimalis identik dengan segala sesuatu yang simpel, fungsional, tertata rapi, serta mengikuti kemajuan teknologi. Untuk target pemasarannya yaitu
untuk semua perusahaan dan digunakan untuk pemimpin perusahaan. Memiliki satu atau lebih dua laci untuk memudahkan penyimpanan tersebut. Dan fungsinya yaitu sebagai tempat menerima tamu, 2. Bisa untuk menulis dan membaca, 3. Menyimpan perlengkapan kantor seperti alat tulis, dan yang terakhir, bisa menempatkan peralatan kantor seperti komputer, mesin faksimil, dan sebagainya. Untuk materialnya, saya menggunakan material MDF. MDF adalah kepanjangan dari Medium Density Fiberboard. Kayu MDF ini merupakan jenis kayu olahan yang dibuat dari serpihan kayu yang dipadatkan. Kayu MDF ini dijual dalam bentuk lembaran menyerupai triplek atau papan. Untuk keunggulan MDF ini adalah tekstur permukaannya lebih halus dibandingkan dengan plywood untuk kayu multiplex, sehingga nyaman untuk disentuh dan tidak perlu diamplas kembali saat akan dibentuk. Dan material yang kedua, saya menggunakan kayu jati Belanda. Kayu jati Belanda ini bukan kayu jati asli, namun kayu pinus, dan tumbuh bukan hanya di Belanda. Disebut jati Belanda karena di zaman dahulu, kayu ini sering digunakan sebagai kayu palet untuk pengiriman barang dari negeri. Kayu ini tahan dari serangan hama, tahan dari penyusutan dan pembengkakan, dan memiliki bobot yang ringan. Untuk konstruksinya, saya memilih menggunakan konstruksi lidah alur. Sambungan lidah alur ini berfungsi untuk menyambung dua buah kayu. Dalam proses penyambungan akan menggunakan sistem memasukkan profil lidah ke alur yang satunya supaya semakin kuat. Untuk konstruksi yang saya gunakan yaitu lidah alur. Sambungan lidah alur ini berfungsi untuk menyambung dua buah kayu. Dalam proses penyambungan akan menggunakan sistem memasukkan profil lidah ke alur yang satunya supaya semakin kuat. Untuk konstruksi yang selanjutnya, saya menggunakan konstruksi dowel. Konstruksi dowel adalah sambungan pelebaran papan alat sambung pen bulat atau dowel. Dowel digunakan pada berbagai lokasi konstruksi meja, kursi, almari dengan satu alasan paling besar adalah karena praktis, cepat, kuat, dan fleksibel. Untuk finishing, saya menggunakan finishing sanding sealer. Lapisan yang dibutuhkan dimulai dari wood filler, sanding sealer, wood stain, dan juga top coat. Untuk cara pengaplikasi bahan finishing sanding sealer untuk MDF yaitu 1. Lakukan persiapan. Amplas seluruh bagian furnitur MDF dengan amplas kasar, kemudian bersihkan dengan debu. 2. Gunakan wood filler. Gunakan pisau palet dan ratakan wood filler jati ke seluruh permukaan kayu. 3. Lakukan pewarnaan. Campurkan liquid stain dengan air perbandingan 2 bahan banding 1 air, kemudian semprotkan ke seluruh permukaan kayu hingga rata. Tunggu kering dan amplas ambang dengan amplas 400. Jika warna kurang sesuai, aplikasikan wood stain sekali lagi dengan amplas. 4. Gunakan sanding sealer. Campurkan sanding sealer dengan air kemudian aduk rata dan semprotkan ke seluruh permukaan MDF hingga rata. Yang terakhir yaitu aplikasikan top coat. Pada lapisan terakhir, Anda bisa mengaplikasikan bio varnish clean coat. Campurkan clean coat dengan perbandingan 2 bahan banding 1 air kemudian aduk rata. Semprotkan secara merata ke seluruh permukaan hingga rata dan tunggu lapisan terakhir ini kering setelah 24 jam. Nah, ini adalah alternatif desain 1. Ini alternatif desain 2. Dan yang ini adalah alternatif desain 3. Untuk desain terpilih, saya memilih alternatif desain 3 karena yang pertama ergonomis, memperhatikan ergonomi dan antropometri dari standar meja kantor. Yang kedua, menggunakan gaya modern minimalis, identik dengan segala sesuatu yang simpel, fungsional,
tertata rapi, serta mengikuti kemajuan zaman. Ketiga yaitu fungsi, sebagai tempat menerima tamu, menulis dan membaca, menyimpan perlengkapan kantor seperti alat tulis, dan juga bisa menempatkan peralatan kantor seperti komputer, mesin faksimil, dan sebagainya. Terdapat laci untuk memudahkan penyimpanan. Untuk target pemasarannya, yaitu semua perusahaan. Untuk penempatannya, bisa diletakkan di ruang kantor pemimpin perusahaan dan bisa digunakan oleh pemimpin perusahaan. Ini adalah gambar kerja meja kantor set dengan ukuran 1800 x 1500 x 700 mm. Yang kedua, gambar kerja meja komputer bagian depan dengan ukuran 1800 x 500 x 700 mm. Untuk meja komputer ini menggunakan konstruksi double, ukuran diameter 8 x 30 mm dan juga menggunakan skru. Gambar kerja meja penyimpanan menggunakan ukuran 1000 x 500 x 700 mm. Untuk detail meja penyimpanan itu menggunakan konstruksi double dengan ukuran diameter 8 x 20 mm dan juga menggunakan skru. Untuk gambar kerja lacinya, ukuran lacinya yaitu 480 x 470 x 150. Untuk lacinya saya menggunakan konstruksi lidah alur. Ini adalah hasil render meja komputer bagian depan dan bagian belakang. Dan ini adalah hasil render meja penyimpanan dari arah atas, samping, dan juga depan. Dan ini adalah hasil render meja kantor satu set. Sekian penjelasan konsep desain dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.